amin, 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 amin. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami sungguh percaya akan janji-Mu, bahwa janji-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Engkau yang berjanji akan menyertai kami, akan mendampingi kami. Maka kami percaya kepada janji-Mu. Kami tidak mendasarkan iman kami kepada situasi hidup kami, tetapi kami mendasarkan iman kami kepada janji firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Terima kasih, kami percaya hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kami mengalami pemulihan. Hari ini kami mengalami kedamaian. Hari ini kami mengalami kemenangan daripada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami melepaskan shalom atas Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan kuasa Tuhan yang berdaulat penuh atas Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami memberkati GRI berkat di tempat ini. Tempat ini, gereja ini menjadi wadah yang akan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dari tempat ini orang akan mengalami Tuhan, merasakan kuasa-Mu yang hebat itu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami percaya Tuhan berbicara secara pribadi bagi setiap kami pada saat ini. Sehingga setiap kami pulang dengan keadaan yang berbeda. Karena setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Saya percaya anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kita semua pada saat ini, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini pertama kali saya ada di gedung ini ya. Setelah kita pindah dari Gandaria City. Tapi sebenarnya saya sering pelayanan ke area ini. Dulu waktu masih masa-masa the best ya, tahun-tahun 2005 sampai tahun 2009 ya kurang lebih tahun-tahun itu. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku, saya berterima kasih buat Bapak Gembala dan staf penata layanan di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema kita hari ini sesuai dengan kondisi bangsa kita yang sedang sakit. Ya, tapi kita percaya rasa sakit akan memberikan kita kekuatan yang lebih daripada sebelumnya. Ya, temanya adalah kuasanya memulihkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang kalau kita perhatikan situasi saat ini, sepertinya cawan murka sedang tumpah atas negara kita. Semua orang dengan amarahnya yang meluap-luap begitu rupa, melakukan sebuah pelampiasan atas kekecewaan. Percayalah, ini semua didalangi oleh spirit, oleh roh yang begitu ingin menghancurkan bangsa kita. Tetapi kita tidak perlu takut. Maka kita perlu mengimbangi hal itu dengan mengisi cawan-cawan doa pujian kita. Sehingga kuasa Tuhan yang berlaku absolut bagi bangsa kita. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan biarkan roh ketakutan masuk menguasaimu, tetapi sebagaimana yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, dia berkata bahwa biarlah kiranya damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-8 pasal yang ke-4, Paulus berkata, dia katakan, jadi akhirnya sesuatu yang berbicara akhir itu konklusi, kesimpulan, itu sangat penting untuk kita perhatikan. Dia katakan akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang ini, yang saya paling suka adalah semua yang sedap didengar oleh telinga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu Saudaraku, ketika hambanya Lai Horas, pendeta Horas minta tema,
saya berdoa dan Tuhan kasih di hati saya ini. Dan setelah saya pikirkan dari kemarin, sepertinya memang timingnya pas Tuhan mau menyampaikan hal ini kepada setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan baca dulu ayat ini bergantian. Saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu baca ayatnya yang genap. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Bapak Ibu. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel sama-sama. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat situasi daripada ayat yang kita baca, kita tahu ketika Raja Daud meninggal, maka suksesi kerajaan itu dilanjutkan oleh anaknya Salomo. Lalu Salomo jatuh di hadapan Tuhan dalam penyembahan berhala dan juga banyak hal yang keji yang dilakukan oleh Salomo. Dosa begitu menguasai bangsa Israel pada saat itu. Lalu kemudian akibat daripada ketidaktaatan daripada Salomo kepada Elohim, kepada Tuhan, maka pasca kematiannya kerajaan Israel pecah menjadi 2. Salomo mati sekitar tahun 930. Lalu kemudian kalau kita perhatikan tahun 930 sebelum Masehi artinya 2955 tahun dari saat kita sekarang. Lalu kemudian selanjutnya apa yang kita baca tadi itu merupakan eranya Raja Ahab dalam tahun kurang lebih tahun 830 sampai 855 sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudaraku, dan Ahab ini adalah raja ke-7 daripada kerajaan utara atau kerajaan Israel. Karena ketika Salomo mati, maka kerajaan Israel pecah menjadi 2. Kerajaan utara, ibu kotanya Samaria, dan kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem atau kerajaan Yehuda. Nah, pada abad yang ke-7, kerajaan utara ini diserang oleh kerajaan Asyur dan 10 suku yang ada di sana ditawan dan sampai sekarang 10 suku itu hilang. Sementara pada tahun 583 kurang lebih ya, jadi kerajaan yang selatan lebih panjang eksistensinya dibanding dengan kerajaan utara. Karena apa? Kerajaan utara rata-rata rajanya jahat di hadapan Tuhan. Sementara kerajaan Yehuda itu ada saja raja-raja yang baik dan benar di mata Tuhan. Karena apa? Karena posisi bait Allah yang ada di Yerusalem itu membuat mereka merasa bahwa Tuhan itu dekat dengan mereka. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam kerajaan utara, mereka menyebut Tuhan itu dengan sebutan Elohim. Karena apa? Mereka merasa bahwa Tuhan itu jauh, tidak terhampiri. Sementara kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, mereka biasa menyebut Tuhan itu dengan sebutan Adonai atau 4 huruf tetragrammaton. Yod, Hei, Vav, Hei, YHWH itu. Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel
Mereka nggak boleh menyebutkan ini dengan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi kita lihat itu terjadi pada kerajaan utara yang terkenal dengan rajanya yang jahat, yang menyimpang, yang suka dengan penyembahan berhala. Lalu kita lihat bahwa Raja Ahab ini istrinya adalah yang bernama Isabel. Nah, Isabel ini adalah anak daripada Imam Baal, imamnya Baal, diperistri oleh si Ahab ini, maka dia menjadi agen untuk supaya dewa-dewa, berhala-berhala asing masuk ke Israel. Semakin hancurlah negara itu dalam sisi spiritual. Akibatnya apa? Karena kemerosotan spiritual daripada bangsa Israel ini. Sampai-sampai Elia berkata bahwa hujan tidak akan turun selama 3,5 tahun di seluruh negeri Israel. Nah, apa yang kita baca tadi merupakan penghujung daripada apa yang dilakukan oleh Elia, yaitu dia menutup langit. Yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kita lihat di sini ada parade, ada sebuah demonstrasi kuasa Tuhan, di mana sebelumnya kalau kita baca Bapak Ibu Saudaraku, Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal dan ada kontestasi siapa Tuhan yang benar. Apakah Dewa Baal ataukah Elohim Israel? Dan apa yang terjadi? Jawabannya adalah dewa siapa, Tuhan siapa yang bisa membakar, menurunkan api dari langit. Itulah Tuhan yang benar. Dan sepanjang hari dari pagi sampai petang, dewa-dewa yang disembah oleh 450 nabi Baal ini tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu persembahan petang, kira-kira jam 3 sore, maka tibalah giliran daripada Elia. Elia kemudian berkata, siram semua itu, kayu-kayu dan juga semua persembahan itu. Siram dengan air, guyur. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Api turun dari langit. Dan di saat itulah bangsa Israel disadarkan dengan berkata, Tuhan dialah Allah. Sebenarnya nama Elia itu dari kata El dan Yehua. Ya, artinya Tuhan itulah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kita lihat bagaimana kuasa Tuhan didemonstrasikan lewat kehidupan seorang Nabi Elia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang situasi hukuman, tidak ada yang kekal di dunia ini. Persoalan Bapak Ibu tidak kekal di dunia ini. Bahkan dosa pun ada penyelesaiannya. Hukuman daripada Tuhan pun tidak kekal dalam konteks ini ketika kita mau datang kepada Tuhan. Hukuman yang terjadi selama 3,5 tahun itu akhirnya berhenti, akhirnya selesai oleh karena doa yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang semakin gersang secara rohani, banyak orang bertanya, di mana kuasa Tuhan seperti zaman dahulu? Hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang nabi yang hebat luar biasa, yang tidak mengalami kematian. Doanya menghentikan hujan selama 3,5 tahun, dan melalui doanya pula, maka langit terbuka kembali. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana doa orang yang benar, yang sungguh-sungguh dapat mengubah realitas situasi hari ini. Situasi kita, bangsa kita juga bisa kita ubah lewat doa-doa kita. Bapak Ibu percaya? Amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama,
Bagaimana supaya kita mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan? Maka yang pertama dari apa yang kita baca tadi, ketika Elia berkata, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Yang pertama adalah bahwa doa kita harus dilandasi dengan iman kepada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, yuk kita berpikir, yuk kita mainkan imajinasi kita. Di sini kita lihat bahwa sudah 3,5 tahun tidak ada setitik embun pun turun di Israel. Tidak ada awan, semuanya benar-benar kering, kerontang, panas, gosong. Bapak Ibu Saudaraku. Lalu kemudian yang menarik di sini, Elia berkata kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saya mau mengajak kita berpikir, yuk, ini natural. Udah kedengaran belum bunyi derau hujan? Halo? Belum. Bapak Ibu Saudaraku, disinilah berlaku satu prinsip. Bapak Ibu pernah mendengar istilah abrakadabra? Pernah ya? Sebenarnya itu bersumber dari Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Itu dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram, dari kata ani bara ke davar. Ani itu bahasa Ibrani adalah saya, aku. Ya, bara itu artinya menciptakan atau create. Sementara ke itu adalah imbuhan seperti kata depan seperti. Ya, maka kalau kita lihat doa Bapa kami, ya abinus sheba shamayim, itkadas shemka, tavu malkutka, yasheret sonka, kaaser bashamayim, ka, ya seperti di surga demikianlah di bumi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, seperti itulah di bumi. Itu versi terjemahan saya. Karena apa? Surga harus menjadi patron, bukan bumi yang mendahului. Semuanya harus dimulai dari surga. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ke davar. Davar itu artinya perkataan. Maka kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, contohnya ayat yang ketiga di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Vayomer Elohim, yehi or, vayehi or. Ya, davar itu artinya berbicara, berfirman. Jadi abrakadabra itu artinya sebenarnya itu diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Yang artinya adalah I create as I speak. Saya menciptakan sebagaimana saya mengucapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita melakukan kata-kata profetik. Tadi istri saya tadi waktu bersaksi, ketika dokter mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat ini kecepatannya turbo jet Bapak Ibu Saudaraku. Karena begitu ketahuan bulan Agustus, bulan November sudah 3B dan kategorinya ganas. Sebenarnya ini mustahil bagi manusia. Dokter pun bahkan teman-teman yang satu kamar pada saat operasi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya sudah pada check out dari dunia ini. Tetapi kalau istri saya masih ada sampai hari
langsung dibayar lunas apa yang dia katakan. Oleh karena itu hati-hati dengan apa yang kita katakan. Karena perkataan kita punya kuasa. Dan kalau itu tidak sesuai firman, itu akan berbalik kembali kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau itu sesuai dengan firman, engkau akan lihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Orang bisa saja berkata tidak mungkin. Orang bisa saja berkata sudah selesai. Tapi saya mau katakan satu hal, keadaan terpuruk kita dalam penyertaan Tuhan ketika kita aktif memperkatakan firman Tuhan, keadaan terpuruk kita itu bisa saja menjadi landasan pacu yang membawa kita melebihi apa yang belum pernah kita capai dalam hidup kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita lihat bagaimana seorang nabi yang hebat, nabi yang luar biasa, nabi yang penuh dengan kuasa, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, disinilah perlu kita belajar supaya kita mengalami kuasanya yang hebat, yang memulihkan itu, maka perlu ada kerendahan hati. Tadi waktu kita di awal ibadah, kita datang dengan kerendahan hati, kita mohon pengampunan, ya. Karena apa? Tuhan memang sudah menyediakan kita pengampunan. Dengan kita datang meminta pengampunan, artinya kita menghormati pengorbanan Yesus yang begitu besar. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam proses itu Bapak Ibu Saudaraku, maka ketika Elia menyuruh Elisa, dalam hal ini Elisa adalah abdinya Elia. Elia berkata kepada Elisa, coba lihat ke arah laut. Bapak Ibu Saudaraku, ini Karmel ini kalau daerah sekarang itu daerah Haifa. Di mana ini satu tempat yang indah, bukit, lalu kemudian di bawahnya sana itu lautan Mediterania. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, lalu kemudian Elia, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia berkata, pergi lihatlah apakah sudah ada sesuatu. Lalu kemudian ayat yang ke-42 tadi kita baca, 43 dan 44 di sini kita baca. Pergilah, lihatlah ke arah laut. Lalu Elisa berkata, enggak ada apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan nabi yang hebat yang tadi baru saja dia memanggil api dari langit. Dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang hebat. Bahkan doanya pun perlu proses. Tetapi percayalah, proses di dalam Tuhan adalah progres yang akan kita lihat bagaimana hebatnya Tuhan akan bekerja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam poin yang ketiga ini, bagaimana supaya kita mengalami pemulihan dari kuasa Tuhan, maka kita harus memiliki doa yang gigih dan tidak putus asa. Ketika istri saya baru divonis dari rumah sakit Mitra Kalideres, yang Tuhan taruh di hati saya beberapa hari selanjutnya adalah bagaimana orang Israel mengelilingi kota Yeriko. Lalu kemudian saya berpikir bahwa Tuhan sedang mengajari saya dan anak-anak saya lewat apa yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu tahu berapa kali bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko? Halo? Singkatnya 13 kali ya. Jadi jangan takut dengan angka 13. Karena angka 13 adalah angka kemenangan bagi orang percaya ya. Hari pertama sampai hari ke-6 mereka memutarinya 1 kali 1 hari. Lalu pada hari yang ke-7 mereka harus mengitarinya 7 kali. Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel kalau kita belajar penafsiran rabbinik ada namanya gematria. Gematria adalah penafsiran di mana syarat dengan simbol-simbol angka. Khususnya angka pertama itu berbicara tentang kedaulatan Allah. Itu bicara tentang Allah. Angka pertama atau huruf alef itu berbicara tentang simbol daripada Elohim. Lalu angka pertama, angka kedua, angka yang ketiga ini masih angka ilahi nih Bapak Ibu Saudaraku. Angka 4 itu angka bumi ya, bicara tentang proses juga. Maka Bapak Ibu perhatikan ketika bangsa Israel di padang gurun itu 40, angka 4. Lalu kemudian Elia berjalan berlari 40 hari 40 ini. Yesus puasa 40 hari. Lalu kemudian ketika Yesus bangkit dia 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi kalau kita perhatikan angka 40 itu adalah angka
dalam artian proses atau persiapan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, lalu angka 5, angka 6 itu bicara manusia, angka 7 bicara tentang kesempurnaan, kelengkapan, angka 8 angka kehidupan, 9 karunia, 10 angka hukum sempurna, lalu kemudian 12 itu bicara suku Israel, dan 20 terus selanjutnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika bangsa Israel memutari ini, angka pertama mungkin mereka pikir, enggak apa-apa, enggak terjadi apa-apa. Angka kedua, angka ketiga, putaran ketiga, mereka mulai berpikir, pasti akan ada terjadi sesuatu. Karena apa? Lihat, sesuatu selalu di angka ketiga. Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Ketika tulah ke-9, matahari, dewa Ra-nya orang Israel, orang Mesir, dikalahkan Elohimnya oleh orang Israel. Itu 3 hari 3 malam gelap gulita. Nah ini angka-angka yang sangat tinggi, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu angka 4, angka ke-5, angka 6, mereka berpikir tidak terjadi apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin angka ke-7. Pada hari ke-7, putaran ke-7, pasti mereka berpikir bahwa akan terjadi sesuatu. Tapi tidak terjadi juga. Lalu angka ke-8, mungkin angka ke-8, ini angka kehidupan, kami akan melihat sesuatu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu angka ke-9, lalu angka ke-10. Ingat, ada berapa tulah di Mesir? 10 tulah. Ada berapa hukum? 10 hukum. Ini bukan sekedar 10 sama-sama, ini punya makna. Lalu ketika 10 kali putaran, enggak terjadi apa-apa juga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lalu ke-11, 12, 13 yang justru di dalam banyak pemahaman etnik. Angka 13 itu angka sial, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi justru ketika dalam situasi seperti itu, lalu Yosua berkata supaya orang Israel berseru dengan suara nyaring. Mereka tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mereka hanya perlu fokus kepada Tuhan. Bukan mereka yang menghancurkan kota Yeriko. Maka kalau saya membaca dalam Mazmur pasal 46, di sana ada satu kata yang sangat menarik. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, diamlah dan ketahuilah. Bapak Ibu Saudaraku, kata diam ini dalam bahasa Ibrani dari kata harpu. Katakan harpu. Jadi sama seperti seorang ayah yang berkata kepada anaknya, dia berkata, nak, kamu tenang aja. Anaknya ini mungkin diserang oleh preman-preman, lalu kemudian bapaknya ini berkata, pokoknya kamu diam. Kamu hanya perlu fokus kepada bapak, nanti kamu lihat bapak akan habisi semua yang mengganggu kamu. Bapak Ibu Saudaraku seperti itu. Berapa kali mereka melakukan itu? Bapak Ibu Saudaraku, dari angka-angka tadi, di sini kita belajar tugas kita bukan bertanya berapa kali kita berdoa. Yang perlu adalah kita taat, fokus kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan akan melakukan pekerjaannya yang ajaib. Hari ini kalau kau sudah berdoa, sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, sudah 20 tahun saya belum dijawab. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan bicara kapan Tuhan akan jawab, tapi bagaimana kita taat kepada Tuhan. Karena apa? Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, di sana dikatakan segala sesuatu ada masanya dan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, lakol zaman, ya lakol kefet takat khas sambayim. Bapak Ibu Saudaraku, yang artinya saya terjemahkan di sini, segala sesuatu ada waktunya, masanya. Zaman, dari situlah kata zaman. Lekol zaman, ya. Dan untuk segala sesuatu Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana atas segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini. Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini engkau sedang ada di dalam persoalan, ingatlah ada tujuan Tuhan di situ. Dan kata kepet ini bukan hanya sekedar tujuan, tetapi di sini juga memiliki makna, adalah kesempatan. Ketika kita diizinkan mengalami sebuah peristiwa, itu adalah kesempatan kita untuk melihat kuasa Tuhan yang hebat dan kesempatan bagi Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa dengan gigih, jangan menyerah. Barangkali besok Tuhan akan menjawab doamu.
Thomas Alva Edison, dia berkata bahwa kegagalan adalah ketika kita tidak menyadari betapa dekatnya kita dengan kesuksesan sementara kita menyerah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kegagalan adalah sebuah kondisi kita tidak menyadari bahwa keberhasilan tinggal selangkah lalu kemudian kita berhenti dan menyerah. Itu adalah kegagalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajar kita supaya kau mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan. Jangan menyerah, tetaplah berdoa dengan gigih dan tidak putus asa. Di sini kita lihat bahwa tidak ada apa-apa sampai 7 kali Bapak Ibu Saudaraku. Angka 7 angka kesempurnaan bagi orang Israel. 7 kali, Elia berdoa 7 kali sampai ada tanda-tanda hujan. Padahal tadi doanya tokcer. Begitu dia berkata, ya turunlah api. Maka api langsung turun, luar biasa. Itu di depan orang banyak. Sementara ini cuma antara dia dengan Elisa. Sepertinya tidak tokcer. Bukan begitu cara berpikirnya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita belajar dari seorang nabi yang hebat ini. Hari ini mungkin kau sudah mulai diambang kebosanan. Aduh, sepertinya Tuhan tidak menolong saya. Saya mau katakan dan meneguhkan kembali. Teruslah gigih dalam doa. Yang pertama tadi apa? Berdoa dengan iman yang dilandasi dengan janji Tuhan. Teruslah berkata-kata. 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 Katakan berkat kepada dirimu, katakan berkat kepada keluargamu, katakan berkat kepada pekerjaanmu, katakan berkat kepada gereja kita, katakan berkat kepada bangsa kita. Jangan ikut komporin Bapak Ibu Saudaraku di media sosial. Kita menyebarkan shalom lewat media sosial kita. Amin. Lalu yang kedua tadi, merendahkan diri. Ini penting. Dan yang ketiga, doa yang gigih. Doa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Maka kita lihat bahwa Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Kalau kita lihat bagaimana seorang janda, perumpamaan tentang janda yang miskin. Di mana dia terus menerus datang kepada hakim yang lalim. Bapak Ibu Saudaraku, hakim yang lalim aja mau mendengarkan. Ini kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Doa yang menghasilkan kuasa dan terobosan. Bapak Ibu Saudaraku jangan berkata berapa lama lagi saya harus berdoa. Dan saya mau katakan ayat yang ke-45, ayat yang ke-46. Di sini kita lihat bahwa maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Tetapi tangan Tuhan melingkupi Elia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin hari Jumat seharusnya saya khotbah di daerah dekat istana. Dekat Suryo Pranoto. Dengan judul khotbahnya Adonai Ba'arafel. Yang artinya adalah Tuhan yang berdiam dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku, selama ini kita berpikir bahwa Tuhan itu terang. Dalam ayat yang ketiga dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di sana Tuhan hadir dengan terang. Ketika bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, pergi meninggalkan Mesir, Tuhan sebelumnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang membakar semak belukar. Api itu berbicara terang Bapak Ibu Saudaraku. Lalu kemudian dalam perjalanan eksodusnya bangsa Israel. Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan pada waktu siang. Dan tiang api pada waktu malam. Api berbicara tentang terang. Kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Ya, ner leragli devareka veor lintibati. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jejak-jejak langkahku.
Bapak Ibu Saudaraku, lalu Yesus berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12. Anihu or haolam. Akulah terang dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Senantiasa Tuhan menyatakan diri dan menyatakan eksistensinya di dalam terang. Tetapi di dalam ayat ini kita lihat seperti yang dikatakan oleh Salom di dalam 1 Tawarik ya. Maka Tuhan berkata dalam doa yang harusnya dalam pentahbisan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Tuhan berkata kepada Salomo dan memutuskan dia mau berdiam dalam kekelaman. Kekelaman ini berbicara tentang awan hitam yang begitu pekat. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan awan hitam tiada Tuhan, artinya bukan berbicara awan hitam tentang simbol kuasa kegelapan. Tetapi di sini berbicara tentang ketidakfahaman, ketidakmengertian kita akan hidup ini. Di dalam gelap kita tidak bisa lihat apa-apa. Tetapi bukan berarti kita tidak lihat apa-apa, Tuhan tidak ada di sana. Tuhan tetap ada di dalam kegelapan sekalipun. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Di sana Raja Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan begini Bapak Ibu Saudaraku. Gam kielek begei salmbawet lo ira ra kiata imadi. Sipteka umisanteka hemma yena hamuni. Saya terjemahkan versi terjemahan saya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang hitam awan kematian. Aku tidak takut hal yang buruk. Aku tidak takut hal yang bahaya. Pikirkan segala sesuatu yang tidak Bapak Ibu inginkan. Dia berkata, aku tidak takut itu. Alasannya cuma satu. Dia berkata, kiata imadi. Ucapkan bersama saya 1, 2, 3 ya. Udah pintar bahasa Ibrani semuanya ini Pak Gembala. Kiata imadi ini bukan sekedar Tuhan menyertaiku. Tetapi kata imadi ini dari sinilah ada kata Immanuel yang sering kita dengar Bapak Ibu Saudaraku. Kata Immanuel dalam buku saya yang pertama saya jelaskan ada 5 arti Immanuel. Yang pertama adalah Tuhan beserta kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara hal yang luar biasa, beserta. Yang kedua, dia menuntun, memegang tangan kanan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka dengar baik, kalau Tuhan yang memegang tangan kananmu, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Yang ketiga, arti kata imadi, Immanuel ini artinya adalah dia menggendong kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kata Immanuel ini, imadi ini dikombinasikan dengan kata El Shaddai, maka artinya adalah Bapak Ibu bayangkan, tangan kirinya di belakang kepalamu dan tangan kanannya memeluk engkau, dan kata syad dalam bahasa Ibrani artinya adalah payudara seorang ibu. Ini artinya apa? Bukan sekedar dia menyertai engkau. Dia bukan sekedar memegang tanganmu. Tetapi ini bicara tentang sebuah proteksi yang luar biasa. Dan arti yang ketiga dari kata Immanuel ini bicara tentang providensia, pemeliharaan Tuhan yang hebat. Bayangkan seorang bayi digendong oleh ibunya, lalu disusui oleh ibunya. Ini adalah tempat yang paling nyaman. Maka Bapak Ibu perhatikan ayat yang pertama dalam Mazmur tadi. Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus sampai ayat yang ketiga. Nah, arti yang keempat dari Immanuel adalah dia mengangkat kita. Dia taruh kita di pundaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik. Di sini adalah hal yang paling luar biasa. Immanuel bukan sekedar penyertaan pasif.
Kita bisa bersama-sama sebagai sesama teman, tapi ketika engkau sedang mengalami masalah, temanmu jauh. Tetapi dengar baik, Tuhan tidak seperti itu. Bahkan dalam lembah kekelaman, dan ketika langit menjadi kelam, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau. Justru Tuhan sedang membela engkau. Justru Tuhan sedang menjawab doa-doamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan takut dengan kegelapan. Mungkin kau sedang diizinkan berjalan dalam lembah bayang-bayang kekelaman seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Jangan takut, karena penyertaannya lebih daripada yang bisa kau pikirkan. Karena penyertaannya lebih daripada yang bisa kau bayangkan. Karena penyertaannya lebih dari yang bisa kau harapkan dan kerjakan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia taruh engkau di pundaknya, ini sesuatu yang luar biasa. Nabi Yesaya berkata, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap diam. Aku akan menggendong kamu, aku akan menanggung kamu terus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang sesuatu yang sangat personal. Bapak Ibu Saudaraku, dia taruh kita di pundaknya. Ini berbicara apa? Kita dekat di hatinya. Dia taruh kita di pundaknya. Ini berbicara apa? Kita dekat di dalam pikirannya. Makanya lagu lama ada katakan begini. Ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau tinggalkan. Ini artinya Immanuel dalam arti yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Arti yang kelima dari Immanuel adalah dia ada di dalam kita. Kau boleh berkata aku tidak mampu, tapi kalau Tuhan yang hebat itu ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Rahasia kehebatan orang-orang yang hebat dalam Alkitab maupun di dalam era-era yang kita lihat di zaman sekarang. Bapak Ibu Saudaraku, sebutlah Musa yang membelah lautan, Bapak Ibu Saudaraku. Sebutlah Elia yang menurunkan api yang menutup langit, Bapak Ibu Saudaraku. Atau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Atau Paulus yang sapu tangannya bisa membuat orang sakit jadi sembuh. Atau Petrus yang bayangannya saja bisa menyembuhkan orang mati. Rahasia kehebatan mereka adalah ketika Roh Allah yang hebat itu ada di dalam diri mereka. Saya percaya jika roh yang hebat itu memenuhi setiap kita di ruangan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, murid Yesus 12 itu sanggup mengguncang dunia. Saya percaya kita lebih dari 12 di tempat ini. Saya percaya gereja ini akan menjadi mercusuar, menjadi tempat orang melihat hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Hidupmulah mercusuar itu, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu, milikilah doa yang menghasilkan kuasa. Jangan pernah menyerah. Mulai yang pertama, mulai berkata-kata. Berkata-kata dengan iman. Gunakan mulutmu. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang keempat, jangan pernah berpikir sampai kapan saya berdoa. Teruslah berdoa dengan gigih. Maka engkau akan lihat doa yang menghasilkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akhirnya turun. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum ayatnya yang 45, pada waktu ayat 44 tadi, Elisa berkata, wah. Katakan wah. Awan sebesar telapak tangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini saya suruh AI membuat gambar awan muncul dari laut. Ya seperti itu hasilnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, awan sebesar telapak tangan muncul dari seberang lautan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin kau merasa pas saya kecil. Ya. Mungkin dibanding dengan di Gandaria City dulu ya, gereja kita besar, orangnya rame ya, di luar rame, di dalam rame. Mungkin kau berkata, aduh kok sekarang kita kecil. Saya mau katakan satu hal bahwa justru Tuhan bekerja dari hal-hal kecil. Dari hal kecil Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Ikutlah menjadi sejarah dalam pekerjaan Tuhan di dalam tempat ini Bapak Ibu Saudaraku. Kau akan lihat
bagaimana Tuhan nanti akan melakukan hal-hal yang hebat. Tuhan berkuasa memulihkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan anggap enteng dengan kondisimu yang kecil yang tidak seberapa. Maka Tuhan sanggup memberikan, memuaskan, mengenyangkan 5.000 laki-laki. Hanya dari bekal sisa anak kecil, yaitu cuma 2 ekor ikan kecil sisa. Dan 5 ketul roti kecil sisa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sesuatu yang tidak dianggap. Jika Tuhan ada di dalam hidup kita, kita imani. Kalau Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan yang memegang tangan kita, kalau Tuhan yang menggendong kita, kalau Tuhan yang menaruh kita di pundaknya, dan kalau rohnya ada di dalam kehidupanmu, kau akan lihat dari hal-hal yang tidak kau pernah bayangkan. Doa punya kuasa ketika didasarkan pada janji Tuhan. Rendahkan dirimu dalam doa. Kekuatan sejati lahir dalam keheningan. Kita lihat bagaimana dalam kegelapan. Di sana terpancar terang yang ajaib. Jangan cepat menyerah. Teruslah menanti pertolongan Tuhan. Doa membuka langit, tetapi juga mengubahkan diri kita. Mari kita meneladani Elia. Dia berani berdoa, setia menanti, dan siap bergerak ketika Tuhan bertindak. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang dialami oleh George Muller. Ini seorang hamba Tuhan dari Bristol, Inggris. Dia seorang Jerman sebenarnya, aslinya. Dia pergi ke Inggris. Bapak Ibu Saudaraku, abad ke-19, George Muller, dia melayani sebagai seorang pendeta orphan, pendeta panti asuhan. Dia membuka panti asuhan, tetapi dia adalah orang yang mengandalkan iman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia punya 10.000 anak yatim piatu. Satu ketika di daerah Bristol ini Bapak Ibu Saudara, ada 300 orang anak asuhnya pada saat itu. Dan pada saat pagi-pagi pengerjanya datang kepada dia berkata, "Pastor, semua cadangan makanan kita habis tidak bersisa. Cuma tadi malamlah makanan terakhir." Lalu kemudian George Muller ini berkata, "Yuk suruh anak-anak semuanya ke ruang makan." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia kemudian suruh anak-anak ke ruang makan duduk seperti biasa dan dia berkata, "Bagikan piring." Bapak Ibu Saudaraku, di sini pengerjanya mulai bingung dalam pikirannya. Enggak ada makanan. Ini pendeta enggak tahu apa, udah saya kasih tahu tadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika semuanya sudah beredar, piringnya sudah tersedia, dia kemudian berkata, "Let us pray." Mari kita berdoa. Dan apa doanya? Dia menggunakan prinsip abrakadabra itu. Dia enggak berkata abrakadabra ada roti, enggak begitu. Dia berdoa sebagaimana biasanya. Dia berkata, "Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memelihara. You are our God who are provider." Ya, adalah penyedia, pemelihara kami. Lalu dia berkata, "Kami bersyukur untuk semua penyediaan-Mu hari ini yang luar biasa. Dan kami akan menikmati roti." Ya, orang Inggris kan roti Bapak Ibu Saudara. "Kami akan menikmati roti dan susu hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin." Ada roti? Enggak ada. Lalu kemudian ada suara tok 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 tok, dan kemudian dia berkata, ada orang datang berkata, "Pastor George Muller, semalaman saya nggak bisa tidur. Tuhan suruh saya membuat roti banyak dan saya antar ke tempat Anda sekarang." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan kemudian roti itu persis sama dengan yang ini. Ya, Bapak Ibu, kebutuhan tinggal susu. Bapak Ibu Saudaraku, tidak lama setelah roti dibagikan, ada mobil tangki yang mengangkut susu segar itu mogok di depan panti asuhannya. Bapak Ibu Saudaraku, lalu kemudian orang ini yang ownernya ini kebingungan. Karena apa? Kalau dia harus nunggu diperbaiki ini mobilnya, susunya akan basi dan rusak. Lalu dia lihat-lihat, ternyata ada panti asuhan. Lalu kemudian dia ketok lagi, tok tok tok, "Permisi,
Dan kemudian dia berkata, Pak, kebetulan sekali ini ada panti asuhan. Mobil saya rusak dan itu butuh waktu lama untuk perbaikannya. Boleh nggak kami sumbangkan, kami taruh susu itu semua isi daripada mubazir. Dan mereka bukan cuma minum susu, mandi susu pun bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu tahu nggak? George Muller ini 10.000 anak yatim dan dia tidak pernah meminta sumbangan dengan membuat proposal. Dia berkata-kata dengan iman. Dia dijuluki dengan pendeta iman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika istri saya sakit, ketika peristiwa COVID semua kan terdampak. Pada waktu COVID, saya lagi bangun rumah, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan pada saat COVID itu. Jadi COVID kan bulan Desember ya, mulai di di Cina. Saya mulai bangun itu bulan Juli, start bangun. Bulan Juli terus, dan tukang saya juga nakal. Saya udah lunasin karena percaya. Lalu kemudian setelah lunas, lalu kemudian say goodbye kepada saya. Enggak say goodbye, enggak ada kabar, enggak ini, dia enggak kerjain lagi. Dan ketika bulan Desember itu kan banyak hujan, kita enggak pernah pesan ada air terjun di dalam rumah. Ada air terjun di dalam rumah. Akhirnya kita harus panggil lagi teman yang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena sangat riskan sekali. Dan kemudian ya dulu sebelum COVID, saya itu ngajar di 5 STT. Dan kalau Lai Horas tahu persis, hari Minggu itu saya bisa 5 kali khotbah, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ya secara keuangan kami memang ya cukup sebelum itu. Dan ketika COVID, Bapak Ibu Saudaraku, saya berhenti ngajar. Lalu kemudian ada permintaan jadi pembimbing ke Israel juga berhenti semua. Semuanya total berhenti, Bapak Ibu Saudaraku. Dan cicilan kami waktu itu 13.500.000 per bulan. Wah, itu benar-benar uang tidak ada di rekening, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Untung waktu itu 3 bulan tidak ada transaksi, belum di dorman ya. Masih oke-oke saja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akibatnya apa? Saya stres luar biasa, lalu kemudian perut saya sampai kram. Dan kemudian saya dengan anak saya mulai bermazmur. Baca mazmur terus, baca mazmur. Lalu kami berkata-kata terus. Saya berkata bahwa Tuhan yang memelihara hidup saya. Bapak Ibu Saudaraku, ada teman saya, teman pendeta, dia berkata, Lai, ya bukan Lai Horas, bukan. Ada teman juga, Lai Horas kenal juga orangnya sih, ya. Dia bilang, Lai kan banyak kenalan, ya. Ini notaris lah, kenalan inilah, apalagi punya mahasiswa itu Ibu Liliana umpamanya kan. Dia bilang, Lai ini aja minta ke situ. Saya bilang, hal yang paling tidak bisa aku lakukan adalah meminta-minta dalam hati saya. Aduh, saya nggak bisa kayaknya. Akhirnya kita berdoa saja. Karena saya pernah mendengar kisah tentang George Muller yang dia sama sekali tidak pernah meminta-minta untuk keperluan pelayanannya. Apalagi untuk keperluan pribadi. Bapak Ibu Saudaraku, dia adalah Tuhan kita. Kiata imadi bukan sekedar kata-kata. Itu adalah sebuah perwujudan. Dia menyertai kita. Kalau hari ini kita lihat George Muller dan saya juga mengalami penyertaan Tuhan yang hebat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu juga akan mengalami penyertaan, pemulihan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tapi saya baru saja merilis buku yang ini Bapak Ibu Saudaraku. Segala sesuatu yang tumbuh membutuhkan waktu, perhatian dan kasih. Pernikahan pun demikian. Itu bukan sekedar sebuah upacara, tetapi itu adalah sebuah perjalanan suci. Jika Anda masih mempersiapkan diri untuk menikah, buku ini adalah peta jalan yang jujur dan bernas. Jika Anda sedang berada dalam pernikahan yang bahagia, buku ini akan memperkuat fondasinya. Dan jika Anda sedang berada di ambang keputusasaan, buku ini akan menjadi jembatan kembali kepada harapan.
buku ini bukan hanya untuk orang tua, tapi semua orang perlu buku ini untuk menjadi sebuah tuntunan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan buku ini juga lewat penjualan buku ini kami juga menjadi berkat buat rekan-rekan hamba Tuhan di daerah, dan kami rutin memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika Anda membeli buku ini, maka Anda akan mendapatkan perlengkapan dalam hati, dalam kehidupan. Tetapi lebih daripada itu, buku ini, ketika Anda membeli buku ini, Anda juga sedang memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan? Maka yang pertama, berdoalah dengan iman. Perkatakan apa yang kau percayai dan percayai apa yang kau perkatakan. Yang kedua, merendahkan diri. Seperti Elia, ketika dia merendahkan diri, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka di sanalah kuasa Tuhan turun. Yang ketiga, jangan jemu-jemu berdoa. Karena jangan berpikir bahwa aduh sudah berapa lama. Tetapi Elia menunjukkan bagaimana proses dan progres penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian tadi. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar, oh, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin, amin. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu memulihkan kami. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak peduli seberat apa persoalan yang sedang kau hadapi, tidak peduli sehitam apa situasimu, sekelam apa situasimu saat-saat ini. Justru di saat itu Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Bahkan orang Israel yang dihukum 3,5 tahun, tidak ada hujan sama sekali. Dengan doa Elia yang memperkatakan janji Tuhan,
yang memperkatakan apa yang dia percayai, maka hal itu terjadi. Dengan kerendahan hatinya, dia tidak berpikir, oh tadi saya mendatangkan api dari langit, sekarang juga saya bisa langsung berkata hujan turun. Tetapi Tuhan mengajar dia untuk rendah hati. Tuhan mengajar dia untuk terus konsisten. Mungkin kau berdoa sudah 10 tahun, 15 tahun, belum terjadi apa-apa. Jangan berhenti berdoa. Ketika Yesus bertanya kepada seorang ayah, seorang yang buta, dia berkata, percayakah engkau? Dia berkata, aku percaya. Hari ini, apakah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, oh, amin. Ku percaya Kau bekerja, haleluya, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, kuasamu terlebih besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhanku terlebih. Amin, amin, amin. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, memulihkan hidupku. Oh, kuasamu Tuhan, kuasamu terlebih besar. Amin, haleluya. Kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Tak pernah terlambat, oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya, oh tak pernah terlambat. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tahu awan hitam sedang ada di negeri kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Mungkin hari ini engkau ada merasa diliputi oleh awan hitam. Kau sudah berdoa sekian lamanya dan rasanya seperti diliputi oleh awan hitam. Jangan kecut, jangan tawar hati. Karena kau akan melihat bagaimana Tuhan akan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu bukan sekedar kata-kata biasa, tetapi firman-Mu adalah kata-kata yang berkuasa. Berkuasa memulihkan setiap kami. Hamba-Mu berkata pada saat ini melepaskan berkat pemulihan atas setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus hidup mereka diberkati. Penyertaan-Mu yang hebat atas mereka. Dan jawaban-Mu akan membuat mereka tercengang-cengang. Memberkati hamba-Mu di tempat ini.
Apa yang tidak pernah dia pikirkan akan Tuhan kerjakan lewat kehidupannya. Kami akan terheran-heran melihat betapa hebatnya kuasa-Mu didemonstrasikan. Kami melepaskan berkat untuk gereja kami. Dalam nama Yesus Kristus, gereja ini akan dipakai. Gereja ini akan menjadi tempat demonstrasi kuasa Tuhan. Lewat gereja ini orang akan mengalami pemulihan, akan mengalami kemenangan, keselamatan, pertobatan. Hal-hal yang hebat yang akan terjadi di gereja ini. Kami melepaskan shalom atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan shalom bagi bangsa kami. Terjadi pemulihan atas negeri kami. Ada reformasi di DPR. Ada reformasi di dalam pemerintahan kami. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengikat segala spirit of chaos, spirit of riot, spirit of violence. Kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami nyatakan damai atas negeri kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku dan saya serahkan kepada hamba-Nya.